Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Melati Putri, NPM 224111066. Saya dari kelas manajemen 22C. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah hukum bisnis yang berjudul bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis terdiri dari merger, konsolidasi, joint venture, dan waralaba. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari merger. Menurut Dijan Wijayawati, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Merger memiliki tujuan yaitu memperbesar modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengembangkan jalur produksi, dan yang terakhir menciptakan sistem pasar monopolistik. Merger memiliki manfaat yang besar baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen. Di antaranya yang pertama, memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas bagi perusahaan yang melakukan merger. Kedua, memberikan penyelesaian dalam beragam masalah seperti masalah kesulitan, keuangan, atau masalah ancaman bangkrut. Tiga, dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih, menekan biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal. Keempat, dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan. Keenam, dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan. Terakhir, dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan meningkatkan kualitas barang yang menguntungkan konsumen. Cara yuridis yang menjadi dasar hukum bagi merger adalah dasar hukum utama atau undang-undang dan peraturan pelaksana. Kedua, dasar hukum kontraktual. Tiga, dasar hukum status perusahaan seperti pasar modal, penanaman modal asing, dan badan usaha milik negara. Lalu kita akan membahas konsolidasi. Apa sih konsolidasi itu? Konsolidasi yang berasal dari kata consolidation yang berarti melebur adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri selain status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sebagaimana halnya penggabungan, maka pelebur juga bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, memperbesar jumlah modal. Kedua, memperbesar sinergi perseroan. Ketiga, menyelamatkan kelangsungan produksi. Keempat, mengamankan jalur distribusi. Dan kelima, mengurangi persaing dan mampu bersaing secara monopolistik. Lalu kita akan membahas joint venture. Menurut Engga Prayogi, joint venture adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan atas suatu perjanjian yang berpegangan pada prinsip-prinsip KUH Perdata. Persetujuan harus memenuhi syarat dan sah menurut KUH Perdata seperti yang tertuang dalam pasal 1320. Adapun bunyi pasal 130 sebagai berikut. Yang pertama, para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya. Kedua, para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Ketiga, perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, persetujuan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Subjek dari joint venture dapat dibagi menjadi dua jenis kerjasama, yaitu antara orang atau badan hukum RI. Yang kedua, antara orang atau badan hukum RI dengan badan asing atau lembaga internasional. Keuntungan dari kerjasama joint venture adalah, yang pertama, badan usaha Indonesia akan mendapat bantuan pendanaan dengan memanfaatkan modal asing. Kedua, badan usaha Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan manajemen asing yang sudah berpengalaman. Tiga, badan usaha Indonesia dapat memanfaatkan dan menebus pasar di luar negeri. Keempat, bagi pihak asing mempermudah akses ke sumber-sumber lokal. Dan yang terakhir, pihak asing mempunyai akses untuk masuk ke pasar domestik yang mungkin dimiliki mitra lokal. Lalu yang terakhir kita akan membahas waralaba. Waralaba untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan.
Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Waralaba dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, waralaba luar negeri. Cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi. Lalu yang kedua, waralaba dalam negeri. Juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Kriteria tertentu yang dimaksud adalah syarat mutlak untuk adanya waralaba tersebut. Yang pertama, memiliki ciri khas usaha, artinya suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan, dan pelayanan. Kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan, maksudnya bahwa usaha tersebut berdasarkan pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kekurangan lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah. Lalu yang ketiga, adanya dukungan yang berkesinambungan, yaitu dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus-menerus, seperti bimbingan, operasional, pelatihan, dan promosi. Ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Kedua, Peraturan Kementerian Perindustri dan Perdagangan RI Nomor 31 per 8 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kesimpulannya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam pengembangan usaha adalah merger, usaha, konsolidasi, joint venture, dan waralaba secara umum adalah dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan untuk kepentingan perseroan. Kedua, dilakukan untuk tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Ketiga, dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan perseroan. Keempat, dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan pihak kreditur. Dan yang terakhir, dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.